yang akan disampaikan sama Ustadz Maulana sama Ustazah Oki. Jangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah nih teman-teman semuanya. Kalau yang namanya manusia hidup itu nggak lepas dari saling tolong menolong. Iya. Kayak contoh. Chan Kelvin minta tolong sama saya Kiwil, minta tolong dicariin pasangan. Iya kan? Dari kemarin Bapak ya, saya mulu kayaknya kenapa? Bukan Pak, ini kan Bapak minta tolong. Ya, Ya itu sebagai manusia emang seperti itu. Nah makanya hari ini kita angkat temanya Billy, Kiwil dan juga Zama semua yang ada di sini. Kita akan angkat temanya adalah tolongin aku dong. Tuh, enak nih temanya nih, tolongin aku dong. Tapi begini, berbicara tentang tolong menolong, semuanya itu harus ikhlas. Kayak saya kalau saya nolongin orang, Chan nolongin orang, Chan harus ikhlas. Nggak boleh ada perasaan-perasaan, oh pamrih. saya pengen dapat sesuatu, pengen pamrih. Nih, untuk lebih jelasnya kita minta langsung aja Pak Ustadz untuk menjelaskan tentang menolong orang dengan harapan sesuatu. Itu apakah boleh atau tidak Pak Ustadz? Silakan, mau izin waktunya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, tepatnya dini hari ini, kita sudah memasuki malam ke-7 Ramadan. Dan mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau tahu? Keistimewaan malam hari ini, di malam ke-7 sampai hari puasa yang ke-7, insya Allah sampai maghrib, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Musa. Amin. Bagaimana pahala ibadah Nabi Musa menyelamatkan, menolong 12 suku untuk menyeberangi laut yang terbelah itu. Tahu nggak kisahnya? Tahu. Ntar aja deh, sama sosok. Jamaah, berbicara tentang tolong menolong. Sebagai manusia, kita harus saling tolong menolong. Di saat ini kita punya kelebihan. Di suatu saat nanti kita pasti membutuhkan. Dan bisa jadi kita punya kelebihan, tapi ingat, kita pasti punya kekurangan. Mohon maaf kepada yang merasa dirinya kaya. Maaf. Emang ada orang kaya mau perbaiki gentengnya, mau manjat kiri kanan. Betul tidak? Betul. Dia butuh orang yang datang untuk menolong dia. Makanya orang kaya, orang miskin saling membutuhkan. Orang kaya butuh pertolongan, orang miskin butuh uang. Makanya perlu dicamkan bahwa ketika kita tolong menolong, ingat satu hal. Ingat, jangan ada pamrih, harus ikhlas. Betul. Pertanyaannya, boleh nggak kita menolong orang terus dengan harapan suatu saat nanti saya akan ditolong lagi sama orang lain? Mohon maaf, jangan pernah mengharapkan balasan kepada manusia. Engkau akan lelah dengan harapan dan engkau pasti akan kecewa karena manusia tidak akan bisa memberikan kepuasan. Tapi kalau kepada Allah tidak apa-apa kita pamrih. Kita salat ibadah untuk mendapatkan ridho Allah kan tidak ada masalah. Untuk mendapatkan pahala, why not? Kenapa tidak? Keren bahasanya. Iya. Sampai muncrat aku. Makanya kalau berbicara tentang pamrih, tolong menolong, ingat, wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Allah akan ganti lebih banyak dari yang kau keluarkan. Sehingga tidak ada orang miskin yang memberi. Ya. Ingat, sumur yang selalu diambil airnya itu akan bertambah airnya dan tidak akan busuk. Tapi sumur yang tidak pernah diambil airnya akan membusuk dan mati sumur itu. Masya Ingat, Allah. menjadilah mangga yang luar biasa. Maksudnya? Disodok kasih mangga. Oh. Justru ketika kita menolong orang yang tidak kita harap balasannya, justru lebih mulia. Barang siapa yang meminta balasan dari orang yang ditolongnya, maka engkau akan jauh lebih miskin dari yang kau tolong. Mana ada mungkin ada orang pengemis, ada peminta-minta, kita kasih, terus kita minta, nanti balas aku ya, berarti kau harus lebih miskin dari orang miskin. Tapi nggak gitu juga. Ini Pak Ustadz nih, biar lebih jelasnya lagi, coba nih Ustaz Oki, tolong dijelaskan juga tentang bahayanya orang yang minta tolong itu pamrih, Ustaz Oki, silakan.
Bahayanya ketika kita minta tolong pada seseorang dan kita berharap satu hari nanti orang tersebut akan membalas perbuatan kita. Kalau dia tidak membalas, maka kita akan kecewa. Betul. Berharap kepada manusia, kalau dia tidak membalas kebaikan yang sama atau lebih baik daripada kita, membuat kita kecewa. Contoh, kita berbuat baik kepada suami, melayani suami dengan baik, kemudian laki-laki melayani istrinya dengan baik, dengan harapan aku berbuat baik supaya dia baik. Satu hari nanti kalau dia pada akhirnya menyakiti kita, maka kita akan kecewa. Maka berbuat baiklah kepada istri, kepada suami, lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik kepada anak, memberikan pendidikan yang terbaik pada anak. Satu hari nanti Allah uji anak kita sebagai ujian atau musuh, seperti yang dikatakan dalam surat At-Tawwabun ayat 14-15. Kita berujung kecewa, maka didiklah anak kita, sayangi anak kita, berikan kebaikan pada anak kita, lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun berbuat baik kepada sesama manusia. Betul. Berharap satu hari nanti aku kekurangan, engkau pasti akan membalas aku, engkau pasti akan menolong aku. Ketika dia pada akhirnya lupa setelah kaya raya, setelah jadi orang sukses, dia lupa sama kita, dia nggak balas, kita kecewa. Betul. Maka kunci dari kehidupan adalah ketika berbuat kebaikan adalah lillah, karena Allah. Karena Allah. Ketika kita mengharapkan dunia, Allah kasih dunia itu. Tapi kalau kita mengharapkan akhirat, Allah berikan dunia dan akhirat. Wah, amin. Ini yang enak, dapat dua-duanya. Ibarat kalau mau nangkap ayam, jangan tangkap induknya. Oh, iya. Jangan tangkap anaknya. Jangan tangkap anaknya. Iya. Kalau anak yang kau tangkap, kau dikejar sama induknya. Dipatokin. Tapi kalau kau mau tangkap Iya. ayam, maka tangkaplah induknya. Semua 12 anaknya itu. Nih. Dan ingat, ada juga nih kalau kita Apa? beribadah sebaiknya kita harus menuruti penyu. Kenapa? Tahu penyu? Tahu. Tahu penyu? Tahu. Yang di luar tahu penyu. Tahu. Penyu itu luar biasa. Dia tenang tengah malam pergi bertelur. Luar biasa. 150 Nggak pakai butir ngomong. telurnya. Nggak pakai ngomong. Tapi itu ayam. Pas diperiksa telurnya cuma satu. Nih, masih di tema kita hari tentang tolongin aku dong. Mungkin ada yang di studio mau bertanya langsung sama Pak Ustadz dan Ustazah, boleh? Silakan. Nah ini. Waduh, banyak banget. Sebentar, ini dulu deh nih yang dekat ya. Ini yang dekat, Ibu yang di bawah dulu nih, Pak Ustadz. Silakan Ibu. Silakan. Boleh bentar ya. Nanti ya, Bu ya. Ini. Silakan Ibu dulu. Biar saya kasih dulu. Wih, Chan. Asisten host, biasa. Asisten, baik banget, Chan. Masuk surga, barang mic-mic-nya. Bentar, Ibu. Oh iya, iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti dari Pabuaran Bogor. Iya, silakan Ibu Desi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, suami saya berhenti dari pekerjaannya karena dia merasa capek bekerja dengan orang lain. Dan dia memutuskan untuk membuka usaha sendiri atau menjadi wirausahawan. Tetapi karena dia tidak berbakat menjadi wirausahawan, akhirnya dia malah ditipu sana sini. Dan yang parahnya lagi, yang menipu itu dan membawa lari uang suami saya itu malah saudaranya sendiri. Aduh. Yang pernah ditolong oleh suami saya sendiri. Iya, iya, iya. Ustadz mau gantiin nih kayaknya duitnya nih. Tenang aja, Bu. Oh, mau ngajak Lanjut, berantem Bu, lanjut, Bu. Suami saya menjadi uring-uringan, dia jadi sering marah dan kasar. Dan yang terkena imbasnya itu saya dan anak-anak saya Pak Ustadz. Iya, jadi marah-marah terus. Iya, saya menjadi stres. Inti Lalu pertanyaannya? saya harus bagaimana? Padahal saya sudah sabar. Tapi kan sabar itu ada batasnya Pak Ustadz. Oke, ya itu aja Bu Desi. Tunggu sebentar ya, dijawab dulu nih. Silakan Pak Ustadz. Kalau berbicara tentang sabar, sebenarnya manusialah yang tidak tahan akan kesabaran. Justru ketika, ini sabar banget saya ini, Pak. Ketika ada hal yang seperti itu, sosok istri yang terbaik karena bertanyakan bagaimana saya sebagai istri. Maka sebagai istri, dukung suami baik suksesnya maupun jatuhnya. Harus dibantu, didukung. Jadi jangan dikompor-kompori. Dasar saudaramu, keluargamu. Ingat, saudara tidak ada mantan saudara, tapi istri ada mantan istri. Iya. Bu, buahnya Dibaikin, dibikin berapa? dikasih semangat, dikasih semangat, dikasih Banyak. semangat. Ya, dikasih semangat ya. Pak Ustadz, Pengalaman luar biasa. coba Bu, minta bantuan Sabar, Pak Ustadz, siapa Ustadz. tuh digantiin. Ibu Desi, karena udah bertanya pertanyaan luar biasa, Ibu Desi mendapatkan uang tunai 250.000 dari Trans TV. Oke, saya mau kasih pertanyaan berikutnya. Siapa lagi mau bertanya, boleh? Silakan, yang mau bertanya, angkat tangan. Udah, ini, Sebentar ya Bu ya.
Enggak, ini Bu, gantian Bu. Nanti Bu yang ketiga, insya Allah. Mana yang mana? Iya. Gak boleh bohong loh Mas Iya. Fadli. Insya Allah kalau ada yang mau nanya nih. Iya. Ya silakan. Assalamualaikum Wakil, warahmatullahi ayo, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Piswari, saya dari Kebun Kopi, Jakarta. Siapa namanya Mbak? Namanya siapa? Nur Piswari, Dari Kebun Kopi, Jakarta. kalau kebun aja kenapa harus ada kopi? Ya boleh aja. Ayo lanjut. Kalau capek berkebun kan Saya ingin bertanya, itu saja. Kalau dalam agama Islam itu dilarang di sini. Iya. saja. Kalau dalam agama Islam itu dilarang untuk meminta-minta. Tapi kalau meminta untuk kebaikan itu gimana? Misalnya teman kita meminta sumbangan, teman kita yang sedang sakit keras, dan kita menolong dengan cara meminta-minta tolong kepada orang lain. Apakah itu mendapatkan pahala, Ustazah? Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih. Nggak mau Ustazah, nanya, jawab. Ustaz. Mau nanya. Apaan? Yang ada penyakit keras. Yang satu mah pilek. Maksudnya keras itu Penyakitnya sesuatu yang parah. sangat parah. Oh, Pak. Ustaz Zoki silakan Ya, dijawab. dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menolong saudaranya, maka di hari akhir nanti Allah pun akan menolong kita. Jadi barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan mempermudah urusannya di akhirat kelak. Sehingga kalau ada pertanyaan, kalau kita mau bantu orang, kita menjadi penyalur sedekah, menjadi penyalur zakat atau yang lain-lain untuk orang yang tidak mampu, itu alangkah bagusnya. Betul. Kenapa? Karena kita bisa menjadi perantara, mungkin saja orang kaya banyak, yang hartanya banyak, tapi mungkin terlalu sibuk sehingga lupa untuk bersodakoh. Nah, kalau kita datengin, kita ingatkan ada saudara kita yang membutuhkan, itu menjadi memudahkan bagi dia untuk bersodakoh atau berinfak kepada orang lain. Masya Jadi Allah. silakan saja. Yang tidak boleh meminta-minta adalah sebenarnya dia mampu, tapi dia minta-minta itu menghinakan dirinya sendiri. Jadi menimbun hartanya. Batasannya jelas. Kalau memang dia mampu, minta nggak boleh. Kalau dia nggak mampu, dan kalau memang itu minta buat kebaikan, boleh-boleh saja. Kayaknya gini, orang miskin itu sebenarnya tahu nggak? Orang miskin itu, orang yang tidak punya itu malu untuk mengemis. Sebenarnya itu malu untuk mengemis. Dia sadar, kecuali kalau pengemis bohongan. Oh gitu. Orang miskin bohongan. Kalau orang miskin benar-benar miskin, malu untuk meminta. Dan dia akan berusaha untuk meminta hanya kepada Allah. Jadi tugas kita, para amil-amil zakat, entahlah amil-amil ini yang harus pandai-pandai memantau untuk menyalurkan sumbangan orang, dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Yang tepat sasaran. Masya Allah tuh Mbak, jelas Mbak ya. Jadi boleh. Mbak juga mendapatkan uang tunai 250 ribu dari Trans TV. Sini. Sini. Emang nggak boleh nggak sini? Nggak boleh. Ya boleh lah. Bisa aja. Mau dapat Kim loh. Sebentar, saya mau ngobrol dulu sama Tikam. Ntar dulu. Kenapa? Jangan kecewain orang. Satu lagi tuh kasihan. Ntar dulu, belum. Duitnya habis. Bang Billy punya, Bang Billy punya. Iya, silakan. Itu aja kasih tanya tuh. Iya, silakan. Ya Bu, mau nanya apa Bu? Ayo Bu. Ibu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang dari Senen Kampung Rawa, Johar Baru. Iya, Ibu. Begini loh Bu Dari Ustazah, Bandung. apa yang Bu Ustazah bilang saya merasakan. Dulu saya pernah disakitin sama suami saya. Jadinya suami saya jadi cerai, jadinya saya anggap meninggal. Itu bagaimana Pak Bu? Saya belum dapat jodoh-jodoh sekarang juga gitu. Mungkin Kiwil mau. Udah jawab dulu. Ini gara-gara Gitu. dia udah ngerasain dia udah cerai sama suaminya. Bu, kalau ngomong-ngomong jodoh nggak usah ke Pak Ustadz, sama saya aja Bu. Saya juga ada jodoh Bu. Dijawab dulu. Ya, intinya adalah ibu saya memahami sekali perasaan ibu, ada perasaan terluka, ada perasaan sakit hati. Iya, betul. Sabar Bu. Iya. Sabar Bu. Nggak usah mau ngasih tahu. Sakit banget. Sakit sampai di sini loh. Nggak apa-apa Bu, jadi Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Alhamdulillah atas semua segala kehidupan yang Allah berikan pada kita. Diberikan kebahagiaan, disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Diberi kesedihan, Allah menyuruh kita mengucapkan juga Alhamdulillah ala kulli hal. Bahwa kita menjadi belajar lebih bijak, belajar lebih sabar, belajar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa Ibu sembuhkan dulu hati Ibu, setelah itu tetap sambung tali silaturahim. Kalau saya, mending laki-laki semacam itu lupakan saja. Sekarang kalau ada laki-laki seperti itu, tidak ada tempat kamu di hatiku untuk aku memikirkan dirimu. Semangat. Setuju Pak Ustadz. Contoh udah ada.
namanya? Sinyorita. Tuh lihat, dia bisa survive. Alhamdulillah ya. Sama, ditinggalin. Bayangkan, ditinggalin. Alhamdulillah makin gemuk. Iya. Berarti kan berangkat, ya kan? Kita kecewa tapi diangkat derajat sama Allah. Subhanallah. Itu. Coba tapi kalau bicara masalah kekecewaan dulu, Tikam ini kan sempat lama nih mau punya anak. Pernah nggak ngerasa kecewa sama Allah? Kok lama banget sih aku dikasih anaknya? Sebenarnya nggak pernah kecewa sih karena saya selalu bersyukur sama apa yang terjadi saat itu. Kalau memang belum punya anak, memang deg-degan, tapi tetap menikmati dengan ya nganggapnya ya tetap bisa pacaran sama suami, nganggapnya begitu. Jadi selalu ambil sisi positifnya. Pasti semuanya ada garis yang indah buat kita dari Allah gitu. Jadi aku nggak mau suuzon sama Allah. Betul. Jadi aku harus selalu berpikir positif supaya aku juga bisa happy terus. Soalnya kalau kecewa nanti jadi datang penyakit gitu kan. Jadi Ini yang luar biasa Bu, menyikapi sesuatu itu harus kayak gini, kembali serahkan lagi pada Allah. Ya, karena begini, ketika kita mengharap kepada Allah, Allah lebih tahu. Bukan yang kau minta, tapi yang kau butuhkan. Ada suatu waktu nanti kau akan diberi pada saat waktu yang tepat. Keadaan yang tepat, jangan sampai pada waktu dikasih ditelantarkan. Takutnya tidak sempat gitu takut. kan. Maka Allah memberikan pada saat di waktu yang tepat. Iya, amin, amin, ya rabbal alamin. Ini Pak Ustadz, semuanya. Bentar dulu. Hah? Terima kasih. Pak Ustadz, Ya. itu kan ibu nanya, sakit hati. Ya. Lebih sakit kalau nggak dikasih duit. Ini nggak ngasih duit. Oke, buat pemirsa semua, kita boleh kira nih. Ada dua duet yang luar biasa nyanyi tentang si Udin, Denny dan Raffi. Semuanya, kaki di atas, tangan di bawah. Kembali. Pak Ustadz, hei, Pak Ustadz, mau joget ke Pak Ustadz? Hai. Si Udin datang kepadaku saat itu malam pukul 7. Dia bertanya doa bahagia. Ku jawab inilah doanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bareng-bareng. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagus. Lagi bertanya apa doa agar masuk ke surga, dan ku jawab ente banyak tanya. Baiklah, ini pun doanya. Semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Suatu saat nanti saya akan ditolong lagi sama orang lain. Mohon maaf, jangan pernah mengharapkan balasan kepada manusia. Engkau akan lelah dengan harapan dan engkau pasti akan kecewa karena manusia tidak akan bisa memberikan kepuasan. Tapi kalau kepada Allah tidak apa-apa kita pamrih. Kita salat ibadah untuk mendapatkan ridho Allah kan tidak ada masalah. Untuk mendapatkan pahala, why not? Kenapa tidak? Ih, keren bahasanya. Sampai muncrat aku. Makanya kalau berbicara tentang pamrih, tolong menolong, ingat wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Allah akan ganti lebih banyak dari yang kau keluarkan. Sehingga tidak ada orang miskin yang memberi. Ya. Ingat, sumur yang selalu diambil airnya itu akan bertambah airnya dan tidak akan busuk. Tapi sumur yang tidak pernah diambil airnya akan membusuk dan mati sumur itu. Masya Ingat, Allah. menjadilah mangga yang luar biasa. Maksudnya? Disodok kasih mangga. Oh.
justru ketika kita menolong orang yang tidak kita harap balasannya justru lebih mulia. Barang siapa yang meminta balasan dari orang yang ditolongnya, maka engkau akan jauh lebih miskin dari yang kau tolong. Mana ada mungkin ada orang pengemis, ada peminta-minta, kita kasih, terus kita minta, nanti balas aku ya, berarti kau harus lebih miskin dari orang miskin. Tapi kayak gitu juga. Ini Pak Ustadz, biar lebih jelasnya lagi, coba nih Ustaz Oki, tolong dijelaskan juga tentang bahayanya orang yang minta tolong itu pamrih, Ustaz Oki, silakan. Bahayanya ketika kita minta tolong pada seseorang dan kita berharap satu hari nanti orang tersebut akan membalas perbuatan kita. Kalau dia tidak membalas, maka kita akan kecewa. Betul. Berharap kepada manusia, kalau dia tidak membalas kebaikan yang sama atau lebih baik daripada kita, membuat kita kecewa. Contoh, kita berbuat baik kepada suami, melayani suami dengan baik, kemudian laki-laki melayani istrinya dengan baik, dengan harapan aku berbuat baik supaya dia baik. Satu hari nanti kalau dia pada akhirnya menyakiti kita, maka kita akan kecewa. Maka berbuat baiklah kepada istri, kepada suami, lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik kepada anak, memberikan pendidikan yang terbaik pada anak. Satu hari nanti Allah uji anak kita sebagai ujian atau musuh, seperti yang dikatakan dalam surat At-Taghabun ayat 14-15. Kita berujung kecewa, maka didiklah anak kita, sayangi anak kita, berikan kebaikan pada anak kita, lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun berbuat baik kepada sesama manusia. Betul. Berharap satu hari nanti aku kekurangan, engkau pasti akan membalas aku, engkau pasti akan menolong aku. Ketika dia pada akhirnya lupa setelah kaya raya, setelah jadi orang sukses, dia lupa sama kita, dia nggak balas, kita kecewa. Betul. Maka kunci dari kehidupan adalah ketika berbuat kebaikan adalah lillah, karena Allah. Karena Allah. Ketika kita mengharapkan dunia, Allah kasih dunia itu. Tapi kalau kita mengharapkan akhirat, Allah berikan dunia dan akhirat. Wah, amin. Ini yang enak, dapat dua-duanya. Ibarat kalau mau nangkap ayam, jangan tangkap induknya. Oh, iya. Jangan tangkap anaknya. Jangan tangkap anaknya. Iya. Kalau anak yang kau tangkap, kau dikejar sama induknya. Dipatokin. Tapi kalau kau mau tangkap ayam, maka tangkaplah induknya. Semua 12 anaknya itu. Dan ingat, ada juga nih kalau kita beramal ibadah, sebaiknya kita harus menuruti penyu. Kenapa? Tahu penyu? Tahu. Tahu penyu? Tahu. Yang di luar tahu penyu. Tahu. Mungkin Kiwil mau. Udah jawab dulu. Ini gara-gara Gitu. dia udah ngerasain dia udah cerai sama suaminya. Bu, kalau ngomong-ngomong jodoh nggak usah ke Pak Ustadz, sama saya aja, Bu. Saya juga ada penjodoh, Bu. Dijawab dulu. Ya, intinya adalah ibu saya memahami sekali perasaan ibu. Ada perasaan terluka, ada perasaan sakit hati. Iya, betul. Iya. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Bu, nggak mau Ustadz mau ngasih tahu. Sakit banget, sakit sampai di sini loh. Nggak apa-apa, Bu. Jadi Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah atas semua segala kehidupan yang Allah berikan pada kita. Diberikan kebahagiaan, disuruh mengucapkan alhamdulillah. Diberi kesedihan, Allah menyuruh kita mengucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Bahwa kita menjadi belajar lebih bijak, belajar lebih sabar, belajar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa, Ibu sembuhkan dulu hati Ibu, setelah itu tetap sambung tali silaturahim. Kalau saya, mending laki-laki semacam itu lupakan saja. Sekarang kalau ada laki-laki seperti itu, tidak ada tempat kamu di hatiku untuk aku memikirkan dirimu. Semangat. Setuju Pak Ustadz. Contoh udah ada. Contohnya Sinyorita. Tuh lihat, dia bisa survive. Alhamdulillah ya. Sama, ditinggalin. Bayangkan, ditinggalin. Alhamdulillah makin gemuk. Berarti kan barokah, ya kan? Kita kecewa tapi diangkat derajat sama Allah Subhanallah. Subhanahu. Itu. Coba tapi kalau bicara masalah kekecewaan dulu, Tikam ini kan sempat lama nih mau punya anak. Pernah nggak ngerasa kecewa sama Allah? Kok lama banget sih aku dikasih anaknya? Sebenarnya nggak pernah kecewa sih, karena saya selalu bersyukur sama apa yang terjadi saat itu. Kalau memang belum punya anak, memang deg-degan, tapi tetap menikmati dengan, ya nganggapnya ya tetap bisa pacaran sama suami, nganggapnya begitu. Jadi selalu ambil sisi positifnya. Pasti semuanya ada garis yang indah buat kita dari Allah gitu. Jadi aku nggak mau suuzon sama Allah. Betul. Jadi aku harus selalu berpikir positif supaya aku juga bisa happy terus. Soalnya kalau kecewa nanti jadi datang penyakit gitu kan. Jadi aku Ini yang luar biasa, Bu. Menyikapi sesuatu itu harus kayak gini. Kembali serahkan lagi pada Allah. Ya, karena begini, ketika kita mengharap kepada Allah, Allah lebih tahu. Bukan yang kau minta, tapi yang kau butuhkan. Ada suatu waktu nanti kau akan diberi pada saat waktu yang tepat. Keadaan yang tepat, jangan sampai pada waktu dikasih ditelantarkan, Takutnya tidak sempat gitu takut. kan. Maka Allah memberikan pada saat di waktu yang tepat. Iya, amin, amin. Ini Pak Ustadz, semuanya, bentar dulu.
makasih. Pak Ustadz, Ya. itu kan ibu nanya, sakit hati. Ya. Lebih sakit kalau nggak dikasih duit. Ini nggak ngasih duit. Oke, buat pemirsa semua, kita boleh kira nih. Ada dua duet yang luar biasa nyanyi tentang si Udin, Denny dan Raffi. Semuanya, kaki di atas, tangan di bawah. Kembali. Pak Ustadz, hey. Penyu itu luar biasa. Dia tenang tengah malam pergi bertelur. Luar biasa. 150 Nggak butir pakai ngomong. telurnya. Nggak pakai ngomong. Tapi itu ayam. Pas diperiksa telurnya cuma satu. Nih, masih di tema kita hari tentang tolongin aku dong. Mungkin ada yang di studio mau bertanya langsung sama Pak Ustadz dan Ustazah, boleh? Silakan. Nah, ini. Waduh, banyak banget. Sebentar. Ini dulu deh nih yang dekat ya. Ini yang dekat, Ibu yang di bawah dulu nih Pak Ustadz. Silakan Ibu. Silakan. Nanti ya Bu ya. Ini. Silakan Ibu dulu. Saya kasih dulu. Wih, Chan. Asisten host. Asisten. Baik banget, Chan. Masuk surga bareng mic-mic-nya. Bentar, Ibu. Oh iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti dari Pabuaran Bogor. Iya, silakan Ibu Desi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, suami saya berhenti dari pekerjaannya karena dia merasa capek bekerja dengan orang lain. Dan dia memutuskan untuk membuka usaha sendiri atau menjadi wirausahawan. Tetapi karena dia tidak berbakat menjadi wirausahawan, akhirnya dia malah ditipu sana sini. Dan yang parahnya lagi, yang menipu itu dan membawa lari uang suami saya itu malah saudaranya sendiri. Aduh. Yang pernah ditolong oleh suami saya sendiri. Iya. Ustadz mau gantiin nih kayaknya duitnya nih. Tenang aja Bu. Oh, mau ngajak berantem. Lanjut Bu. Suami saya menjadi uring-uringan, dia jadi sering marah dan kasar. Dan yang terkena imbasnya itu saya dan anak-anak saya Pak Ustadz. Iya, jadi marah-marah terus. Iya, saya menjadi stres. Inti Lalu pertanyaannya. saya harus bagaimana? Padahal saya sudah sabar. Tapi kan sabar itu ada batasnya Pak Ustadz. Oke, ya itu aja Bu Desi. Tunggu sebentar ya, dijawab dulu nih. Silakan Pak Ustadz. Kalau berbicara tentang sabar, sebenarnya manusialah yang tidak tahan akan kesabaran. Justru ketika, ini sabar banget saya ini Pak. Ketika ada hal yang seperti itu, sosok istri yang terbaik karena bertanyakan bagaimana saya sebagai istri. Maka sebagai istri, dukung suami baik suksesnya maupun jatuhnya. Harus dibantu, didukung. Jadi jangan dikompor-kompori. Dasar saudaramu, keluargamu. Ingat, saudara tidak ada mantan saudara, tapi istri ada mantan istri. Jadi, Bu, dibaiki, berapa? Dikasih semangat, dikasih semangat, dikasih semangat. Ya, dikasih semangat ya. Ustadz. Pengalaman luar biasa. Coba Bu, minta bantuan Ustadz, siapa tahu digantiin. Ibu Desi, karena udah bertanya pertanyaan luar biasa, Ibu Desi mendapatkan uang tunai Rp250.000. Terima kasih. Dari Trans TV. Oke, saya mau kasih pertanyaan berikutnya. Siapa lagi mau bertanya, boleh? Ini. Sebentar ya Bu ya, ini Bu, gantian Bu. Nanti Bu yang ketiga, insya Allah. Yang mana? Iya. Gak boleh bohong loh Mas Fadli. Insya Allah kalau ada yang mau nanya nih. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Piswari, saya dari Kebon Kopi, Jakarta. Siapa namanya Mbak? Namanya siapa? Nur Piswari. Dari Kebon Kopi, Jakarta. kalau kebun aja kenapa harus ada kopi? Ya boleh aja. Ayo lanjut. Saya ingin bertanya, Ustazah, kalau dalam agama Islam itu dilarang di sini. Iya. Ustazah, kalau dalam agama Islam itu dilarang untuk meminta-minta. Tapi kalau meminta untuk kebaikan itu gimana? Misalnya teman kita meminta sumbangan, teman kita yang sedang sakit keras dan kita menolong dengan cara meminta-minta tolong kepada orang lain. Apakah itu mendapatkan pahala Ustazah? Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih. Nggak mau Ustazah nanya, jawab. Ustadz. Mau nanya. Apaan? Yang ada penyakit keras. Yang satu pilek.
Situasinya keras itu sesuatu yang sangat parah. Ustaz Zoki silakan dijawab. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menolong saudaranya, maka di hari akhir nanti Allah pun akan menolong kita. Jadi barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan mempermudah urusannya di akhirat kelak. Sehingga kalau ada pertanyaan, kalau kita mau bantu orang, kita menjadi penyalur sedekah, menjadi penyalur zakat atau yang lain-lain untuk orang yang tidak mampu, itu alangkah bagusnya. Betul. Kenapa? Karena kita bisa menjadi perantara. Mungkin saja orang kaya banyak, yang hartanya banyak, tapi mungkin terlalu sibuk sehingga lupa untuk bersodakoh. Nah, kalau kita datengin, kita ingatkan ada saudara kita yang membutuhkan, itu menjadi memudahkan bagi dia untuk bersodakoh atau berinfak kepada orang lain. Jadi silakan saja. Yang tidak boleh meminta-minta adalah sebenarnya dia mampu, tapi dia minta-minta itu menghinakan dirinya sendiri. Jadi menimbun hartanya. Batasannya jelas. Kalau memang dia mampu, minta nggak boleh. Kalau dia nggak mampu, dan kalau memang itu minta buat kebaikan, boleh-boleh saja. Kayaknya gini, orang miskin itu sebenarnya tahu nggak? Orang miskin itu, orang yang tidak punya itu malu untuk mengemis. Sebenarnya itu malu untuk mengemis. Dia sadar, kecuali kalau pengemis bohongan. Oh gitu. Orang miskin bohongan. Kalau orang miskin benar-benar miskin, malu untuk meminta. Dan dia akan berusaha untuk meminta hanya kepada Allah. Jadi tugas kita, para maaf ya, amil-amil zakat, entahlah amil-amil ini yang harus pandai-pandai memantau untuk menyalurkan sumbangan orang, dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Yang tepat sasaran. Masya Allah tuh, Mbak jelas Mbak ya. Jadi boleh. Mbak juga mendapatkan uang tunai 250 dari Trans TV. Sini. Sini. Emang nggak boleh lewat sini? Nggak boleh. Ya, boleh lah. Bisa aja Bang Kim. Sebentar, saya mau ngobrol dulu sama Tikam. Ntar dulu. Jangan kecewain orang. Satu lagi tuh kasihan. Ntar dulu, belum. Duitnya habis. Bang Billy punya, Bang Billy punya. Iya, silakan. Itu aja kasih tanya tuh. Iya, silakan. Ya Bu, mau nanya apa Bu? Ayo Bu. Ibu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Senen, Kampung Rawa, Johar Baru. Iya, Ibu. Begini loh Bu Ustazah, apa yang Bu Ustazah bilang saya merasakan. Dulu saya pernah disakitin sama suami saya. Jadinya suami saya jadi cerai, jadinya saya anggap meninggal. Itu bagaimana Pak Bu? Saya belum dapat jodoh-jodoh sekarang juga gitu. Yang akan disampaikan sama Ustadz Maulana sama Ustazah Oki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah nih teman-teman semuanya. Kalau yang namanya manusia hidup itu nggak lepas dari saling tolong menolong. Kayak contoh, Chan Kelvin minta tolong sama saya Kiwil, minta tolong dicariin pasangan. Iya kan? Dari kemarin Bapak ya, saya mulu kayaknya kenapa? Bukan Pak, ini kan Bapak minta tolong. Ya itu sebagai manusia emang seperti itu. Nah makanya hari ini kita angkat temanya Billy, Kiwil dan juga Zama semua yang ada di sini. Kita akan angkat temanya adalah tolongin aku dong. Tuh, enak nih temanya nih, tolongin aku dong. Tapi begini, berbicara tentang tolong menolong, semuanya itu harus ikhlas. Kayak saya, kalau saya nolongin orang, Chan nolongin orang, Chan harus ikhlas, nggak boleh ada perasaan-perasaan, oh pamrih. Saya pengen dapat sesuatu, pengen pamrih. Nih, untuk lebih jelasnya kita minta langsung aja Pak Ustadz untuk menjelaskan tentang menolong orang dengan harapan sesuatu, itu apakah boleh atau tidak Pak Ustadz? Silakan, mau izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, tepatnya dini hari ini, kita sudah memasuki malam ke-7 Ramadan. Dan mau tahu? Mau tahu? Keistimewaan malam hari ini, di malam ke-7 sampai hari puasa yang ke-7, insya Allah sampai maghrib, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Musa. Amin. Bagaimana pahala ibadah Nabi Musa menyelamatkan, menolong 12 suku untuk menyeberangi laut yang terbelah itu. Tahu nggak kisahnya? Tahu. Ntar aja deh, sama sosok. Jamaah, berbicara tentang tolong menolong. Sebagai manusia,
kita harus saling tolong menolong. Di saat ini kita punya kelebihan, di suatu saat nanti kita pasti membutuhkan. Dan bisa jadi kita punya kelebihan, tapi ingat, kita pasti punya kekurangan. Mohon maaf kepada yang merasa dirinya kaya. Maaf. Emang ada orang kaya mau perbaiki gentengnya, mau manjat kiri kanan. Betul tidak? Betul. Dia butuh orang yang datang untuk menolong dia. Makanya orang kaya, orang miskin saling membutuhkan. Orang kaya butuh pertolongan, orang miskin butuh uang. Makanya perlu dicamkan bahwa ketika kita tolong menolong, ingat satu hal. Ingat, jangan ada pamrih arus ikhlas. Betul. Pertanyaannya, boleh nggak kita menolong orang terus dengan harapan